Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pertama-tama penghormatan saya kepada pimpinan Pesantren Mutiara Bangsa Sebatik, Dr. Andes Abu Ubaidah, juga kepada Ustadz Muhammad Soleh. Selanjutnya kepada para ustadz, para ustazah, para guru-guru, para santri, dan khususnya dalam hal ini para alumni yang sudah berada di tempatnya masing-masing untuk melanjutkan pendidikan atau dalam hal-hal lain. Sebelum saya masuk pada kajian, dan memang saya niatkan hari ini saya belum masuk kepada pengajian, tetapi pada pagi hari ini saya lebih memilih untuk menerangkan apa saja tujuan kita para ustaz membuat kajian program Ramadan. Sebenarnya ini berawal dari inisiasi dari Ustadz Abdul Fattah, yang sebenarnya kami pun jarang bersilaturahim, jarang bersua karena kami memang di tempat yang sama-sama jauh. Kemudian beliau membuat satu grup WhatsApp dengan para ustadz. Lalu beliau berinisiatif untuk membuat satu hal, program atau apapun yang bisa diberikan, yang bisa kita sumbangsihkan kepada Pesantren Mutiara Bangsa. Lalu muncullah ide-ide banyak hal, dan kemudian untuk sementara waktu ini kita menentukan adanya kajian Ramadan yang bentuknya kajian online di tempat masing-masing, baik pematerinya online dan pemirsaannya pun online. Oke, kita bertujuan untuk pertama-tama yaitu menyambung silaturahim kita kepada Pesantren Mutiara Bangsa. Kami semua telah merasakan begitu banyak, kami belajar banyak hal dari Mutiara Bangsa. Bukan saja kami sebagai guru, tapi sebenarnya kami di sana sebagai murid, sebagai santri yang belajar dan mencari pengalaman, dan alhamdulillah kami dapatkan itu. Jadi kami perlu bagi rasanya untuk menyambung silaturahim dengan para guru-guru, dengan para santri. Termasuk juga diantaranya adalah para alumni menurut pandangan Ustadz Fattah yang kiranya perlu untuk diberikan arahan-arahan, untuk diberikan satu penemanan, ya kalau saya bilang bahwa para alumni ini memang diperlukan bagi mereka untuk saling bersama-sama, saling berbagi dengan kita, baik kita yang mendapatkan hal-hal baik daripada para alumni maupun sebaliknya. Itu yang sering kita katakan dengan sharing. Jadi sharing itu bukan satu arah saja, tapi sharing dari dua arah atau lebih, dan semua adalah untuk positif kebaikan. Dalam hal ini memang kami tidak hanya membatasi kajian ini hanya dari kami asatidz, tapi suatu saat kami berharap ada para alumni yang memberikan kontribusi juga kepada kajian ini, program ini, baik dalam bentuk sharing pengalaman. Dan itu pastinya akan kami dapatkan hal-hal yang baik daripada pengalaman mereka, itu pasti. Dan itu bisa kita share, kita bersama-sama dengan para asatidz, para alumni, wali murid, dan seluruhnya untuk menyaksikan apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para alumni. Nah, sebagai satu arahan dan nasihat, memang sejatinya kita sebagai seorang santri tidak ada kata mantan. Yang ada kata mantan adalah yang tidak ada hubungan orang tua di dalamnya. Karena yang ada hubungan orang tua, baik itu ayah dan ibu maupun guru dan murid, itu juga orang tua, itu tidak ada istilah mantan. Kalau mantan istri bisa jadi,
karena hubungan kematian atau perceraian. Tapi hubungan guru dan murid, hubungan orang tua dan anak tidak ada kata mantan. Maka para alumni yang sudah lama keluar, dan mungkin di tahun-tahun ini banyak yang sudah lulus, atau bahkan tahun sebelumnya ada yang sudah lulus dan mungkin akan berkontribusi di Sebatik atau di rumah masing-masing, kita harapkan tetap ada jalinan yang baik antara murid tersebut dengan Mutiara Bangsa. Dan ini akan memberikan hal-hal baik bagi kemajuan Mutiara Bangsa khususnya. Lalu yang saya ingin sedikit sharing adalah tujuan kita membuat satu program ini tidak lain untuk saling berbagi seperti yang tadi saya katakan, dengan kita melupakan hal-hal yang tidak perlu untuk kita simpan dalam diri kita. Kita yang tadinya masing-masing, kemudian kita disatukan dalam satu grup yang sudah dibuat tadi, maka itu membuat kita saling berbagi dan saling sharing. Jangan ada rasa malu di dalamnya. Silakan bertanya, silakan berbagi. Ustadz, saya ada sesuatu hal yang bisa saya bagi, boleh saya upload? Oke, boleh saya posting, silakan. Dan itu kami sangat beruntung dengan itu. Maka dengan hal ini, lupakan hal-hal yang kurang baik, lupakan hal-hal yang tidak cocok bagi kalian semasa ada di pesantren Mutiara Bangsa. Misalkan seorang pengurus atau biasa kita sebut ustadz yang biasa menjaga di pesantren itu, dia ketika membangunkan dia memukul atau menggedor-gedor pintu, lalu tertanam dalam diri dia rasa kesal hingga hari ini pun masih tertanam. Atau ustazah yang kalau membangunkan misalkan suaranya teriak-teriak sampai membanjur satu baldi air misalkan. Nah, itu jangan sampai ada tersisa rasa-rasa di dalam hati, wah saya sepertinya tidak bisa bersua dengan dia, walaupun cuma sekedar di grup saja tidak bisa. Itu tidak perlu, karena jangan ada rasa jangan ada rasa ingatan terhadap hal-hal buruk. Kita hidup hanya sebentar, dan jangan sampai ada dendam, jangan sampai ada hal-hal yang sebetulnya sudah tidak perlu lagi diingat. Baik, di tengah-tengah COVID-19, kita betul-betul memanfaatkan teknologi yang alhamdulillah, walaupun pemerintah telah menyuruh kita untuk tidak banyak beraktivitas di luar rumah, sementara kita masih tetap ingin beraktivitas, maka itu juga menjadi tujuan kami, bagaimana kita membuat satu aktivitas yang bermanfaat tadi. Dan saya pikir alhamdulillah semua para alumni, santri dan semua ya sudah memiliki alat untuk itu, sudah memiliki handphone atau berbagai hal lain yang mendukung ini. Maka ini juga termasuk daripada thalabul ilmi sebetulnya. Jadi barang siapa yang berkumpul dalam satu majelis, maka dia akan dihampari oleh para malaikat, misalkan itu hadis dihamparkan para malaikat untuk dia berjalan di atasnya. Nah sebetulnya dengan kita metode hari ini, itu insya Allah dengan kita niatkan kita ingin taklim, kita ingin belajar, maka insya Allah kita termasuk orang yang sedang menuntut ilmu walaupun dalam keadaan jauh. Insya Allah ini juga termasuk dalam pada majelis taklim walaupun tidak berkumpul dalam tempat yang sama. Para santri dan para ustadz yang dihormati, sebetulnya kita membutuhkan hal seperti ini. Jadi inisiasi baik daripada Ustadz Abdul Fattah ini sangat baik bagi kita. Agar apa? Agar hati kita tidak kering. Jadi kata Imam Ghazali, jangan sampai hati kita kering dan kosong karena tidak pernah disirami. Ibarat bunga
tidak pernah disirami. Bagaimana kita menyirami hati? Yang pertama dengan zikir, selanjutnya dengan berkumpul dengan kebaikan-kebaikan. Nah, dalam hal ini kami pun bersama ingin ada hal-hal baik yang datang untuk kami. Maka kita sharing. Hal ini kita jadikan Ramadan tahun 2020 dengan segala kekurangan, adanya COVID-19 yang kita tidak bisa saling bersua satu sama lain, tapi ini baik untuk menyambung silaturahim kita. Baik, hikmah COVID. Kita ambil hikmah COVID Corona 19 ini. Dari COVID ini kita menjadi terfikirkan untuk mendapati ide-ide cemerlang untuk melakukan hal-hal yang di luar daripada kebiasaan kita. Mungkin kebanyakan dari kita, kecuali bagi orang yang memang masih ada tuntutan kampus misalkan, karena jadi sehingga hari ini masih disibukkan dengan urusan kampus. Tapi pastinya umumnya banyak waktu-waktu kita kosong karena kita hanya di rumah saja, kita tidak banyak beraktivitas, maka bingung. Nah, dari kebingungan itulah muncul ide-ide yang baik. Apalagi ketika didukung oleh sekitar kita yang mendukung dan memberikan ide yang baik. Hikmah COVID yang sangat saya amati adalah ketika kita tidak bisa keluar rumah, ketika kita diminta oleh pemerintah untuk tidak keluar rumah, untuk beraktivitas saja di rumah, bahkan untuk di zona-zona merah kita diminta tidak melaksanakan sholat di tempat ramai, di tempat berkerumunan, masjid atau musola atau langgar dan sebagainya. Kita dianjurkan untuk di rumah masing-masing saja. Ini sangat positif. Buat apa? Ini positif untuk meningkatkan pengalaman kita dan mengamalkan ilmu kita. Pastinya di sini ada abang-abang atau ada calon bapak misalkan. Nah, ini harus belajar bagaimana dia menjadi imam bagi keluarganya. Tidak ada perempuan. Atau jika di rumahnya memang perempuan saja, bagaimana dia belajar untuk menjadi imam bagi anak-anaknya atau saudara-saudarinya yang di rumah. Ini sangat baik. Kondisi ini didukung dengan adanya program Ramadan, sangat mendukung itu semua. Adanya kajian fikih misalkan dari Ustadz Abdul Fattah, itu sangat baik. Bagaimana kita mengaplikasikan hal-hal yang mungkin kita sering lupa, dan bahkan selama ini sampai kita lulus itu banyak kita terlewatkan, banyak terlewatkan dari kita. Bagaimana rukun sholat yang baik, apa saja, kemudian apa saja yang menjadikan batal puasa kita, sholat kita, bagaimana kita posisi menjadi imam, posisi menjadi makmum. Itu adalah satu hal yang penting untuk kita ketahui. Baik, saya kira di antara hal-hal yang saya sampaikan ini tujuannya adalah untuk saling mengingatkan, jangan sampai kita walaupun sudah lulus tapi kita melupakan satu sama lain. Dan saya berharap juga kepada seluruh ustazah yang menyaksikan ini untuk juga sama-sama kita berkontribusi di tengah-tengah keadaan yang seperti ini. Tidak ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan, artinya memang banyak, dan kami pun alhamdulillah disibukkan dengan hal-hal yang sudah ada, baik hal-hal yang sebelumnya memang sudah menjadi aktivitas kami, walaupun kegiatannya tidak selalu seperti yang biasa kami lakukan. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan kitab apa yang akan saya gunakan insya Allah di esok hari atau hari-hari yang memang kita sanggup lah untuk belajar. Yang pertama, kitab Fathul Qaribul Mujib lil Hadis. Ini kitab karangan daripada As-Sayyid Muhammad Alwi bin Abbas Al-Maliki. Ini kitab hadis
Jadi kitab hadis tentang kehidupan-kehidupan Nabi, tentang kehidupan-kehidupan, contoh-contoh teladan yang mesti kita jadikan acuan dalam hidup, baik dari bangun tidur maupun dalam hal-hal yang agak rumit dalam kehidupan. Di sini disebutkan dalam sekitar ada 500 hadis ya, kalau tidak salah ada 500 hadis, dan hadis-hadis pilihan yang ditulis oleh Sayyid Muhammad Al-Maliki yang wafat sekitar 15 tahun yang lalu beliau. Yang kedua ada kitab Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah. Ini kitab tentang kemuliaan, apa saja kemuliaan menjadi umat Nabi Muhammad. Ini penting kita kaji, bagaimana kita menjalankan aktivitas-aktivitas kita dengan rasa syukur bahwasanya banyak hal-hal yang berbeda daripada umat Nabi Muhammad dengan umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Dan ini dijelaskan secara detail oleh Sayyid Muhammad Al-Maliki. Ini sama juga pengarangnya, dari beliau juga. Memang sebetulnya karangan dari beliau sangat banyak, tapi yang akan insya Allah kita kaji, walaupun entah berselang-seling atau berapa hari kita ganti-ganti kitab. Dan ini memang kesempatan bagi kita memanfaatkan waktu, bagaimana kita belajar. Dan sebetulnya saya secara pribadi pun masih belajar lagi untuk mengkaji ini, mencari mentolaah kitab-kitab yang lain terkait dengan satu materi yang akan disampaikan. Ini juga bagian dari pelajaran kita. Intinya mari kita bersama-sama dalam kebaikan, kita bersama-sama dalam bersharing, dalam berbagi hal-hal yang baik tanpa ada sekat-sekat rasa malu, apalagi sekat-sekat rasa dendam dan hal-hal yang tidak baik. Dan itu semua mudah-mudahan akan kita lewati, termasuk kondisi COVID-19 ini. Mudah-mudahan kita bisa melewatinya dengan kesabaran. Sekian dari saya di video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.